Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan Pak Rosak. Kali ini Pak Guru akan membahas materi matematika KG37, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Rosak akan membahas tentang satuan panjang. Kenapa Pak Guru membahas ini? Biar kalian tahu bahwa satuan panjang itu bentuknya contohnya macam-macam ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa belajar dulu. Berdoa belajar dimulai. Berdoa belajar selesai. Anak-anak masih ingat ini? Benda apa ini? Ya, penggaris. Betul sekali. Ini adalah salah satu contoh ya satuan panjang ya nanti. Nah, ini juga sama kalau di kelas ya. Nah, ini ya. Silakan nanti anak-anak amati atau lihat seksama video tentang satuan panjang setelah ini ya. Oke. Ciao. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku diantaranya ini kita sebut sebagai penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ini kita sebut sebagai meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Ini yang kita sebut sebagai meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ini adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Menurutmu, alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Di sini ada gambar kursi. Nah, kalau diminta untuk mengukur benda ini, kira-kira menggunakan apa ya? Kalau penggaris itu ukurannya pendek ya, kurang dari 1 meter, jadi kemungkinan tidak menggunakan penggaris. Lalu kemudian untuk meteran pita juga kemungkinan tidak, karena meteran pita biasanya digunakan untuk kain. Lalu kemudian untuk meteran roll besar seperti ini untuk benda-benda yang sangat besar, biasanya mengukur tanah ya kan, atau lapangan, jadi kemungkinan tidak menggunakan ini. Jadi alat ukur yang paling mungkin untuk mengukur benda ini adalah yang ini ya, meteran roll kecil. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Di sini ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Jadi ukuran sentimeter itu ada di sini, biasanya ada tulisannya sentimeter, kemudian inci itu di bagian bawahnya. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll kecil, biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll besar yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Bentuk kesetaraannya adalah sebagai berikut. Jadi 1 meter ditulis 1 M ini itu setara dengan 100 cm. Ditulis 100 cm. Nah, setara pula dengan 1000 mm atau 1000 mm ditulisnya. Ini adalah bentuk yang setara. Sekarang ayo coba latihan, ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 1 meter itu berapa sentimeter ya?
1 meter itu berarti 100 cm ya. Kemudian 1 meter ini sama dengan berapa milimeter? 1 meter sama dengan 1000 mm gitu ya. Lalu bagaimana dengan 110 cm? Nah, kita bisa pisahkan 110 cm itu berarti bagian 110 itu berarti 100 ditambah 10 ya. Bentuknya dalam cm. Ini berarti 100 cm ditambah 10 cm. Nah, 100 cm ini berarti 1 meter, setara dengan 1 meter kan? Dan 10 cm tetap. Jadi kita pindahkan di sini 110 cm sama dengan 1 meter 10 cm. Kesetaraan satuan panjang baku. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menunjuk ke angka tertentu. Perhatikan contoh berikut. Berapa panjang sapu berikut? Nah, di sini kalau kita lihat lebih dekat, panjang sapu itu kira-kira di sini ya. Nah, ini adalah angka yang ditunjukkan oleh meteran. Hasil pengukuran menunjukkan ke angka 105 cm. Nah, 105 cm itu kalau kita ubah ke bentuk yang setara, 105 cm itu berarti 100 cm dan 5 cm ya. Karena 100 ditambah 5 adalah 105. 100 cm ini setara dengan 1 meter dan 5 cm nya tetap. Jadi 105 cm itu setara dengan 1 meter 5 cm. Bagaimana dengan bambu ini? Tentukan panjang bambu berikut. Di sini kalau kita luruskan bambunya dari mulai 0 sampai di ujung sini, ini kira-kira di sini ya. Nah, berarti panjang bambu yang ditunjukkan oleh meteran adalah 120 cm. Nah, ini adalah panjang bambunya. Kalau kita bentuk ke panjang yang setara, satuan yang setara, 120 cm itu kan 100 ditambah 20 ya. Berarti 100 cm 20 cm. Nah, 100 cm ini bisa kita ubah ke yang setara yaitu 1 meter. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 meter 20 cm. Ini adalah panjang dari bambunya. Anak-anak tadi sudah melihat video pembahasan tentang satuan panjang ya. Tadi sudah jelaskan alat-alat ukurnya. Dalam video tersebut ada penggaris atau mistar, bahkan jangka sorong, bahkan ketika kita membuat baju ada alat ukur pita. Kemudian ketika tukang kayu menggunakan roll meter, bahkan yang panjang juga yang digulung ya. Nah, setelah ini nanti anak-anak kerjakan latihannya. Tetap semangat ya, tetap semangat meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker. Sekian dulu dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.